Apakah Anda pernah berpikir kalau ketika Anda untuk pertama kali menginjakan kaki di kampus, kemudian baru pertama kali bertemu dengan dosen, itu sebenarnya dosen itu memiliki beberapa tipe ya atau karakter. Untuk lebih jelasnya, ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe bagi mereka yang baru mampir di channel saya. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah mampir, ya mungkin bisa menonton video-video saya secara lengkap sampai tuntas, biar apa yang saya sampaikan di dalam video ini ya bisa Anda pahami. Nah, semua yang saya sampaikan di video ini berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama di dunia kampus maupun khususnya untuk yang dunia skripsi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bahwa ternyata di kampus itu terdapat berbagai macam tipe-tipe dosen yang mungkin Anda temui. Jadi ini penting bagi saudara untuk mengetahui juga karakter dosen ya, karena biasanya mahasiswa itu kan mungkin awal-awal penjajakan dulu untuk mengetahui temannya seperti apa, dosennya seperti apa. Nah, biasanya nanti menjelang akhir itu mereka mau lulus, itu biasanya mereka punya namanya ya dosen-dosen favorit lah. Tetapi terlebih dahulu Anda harus mengetahui dulu tipe-tipe dosen yang biasanya ada di kampus itu seperti apa ya. Oke, jadi tipe-tipe dosen yang pertama itu adalah satu, dosen humoris. Ya tentunya Anda tahu ya kalau namanya saja dosen humoris ya. Tentunya kalau dosen humoris ya dia lebih banyak ke jok-jok ya, lebih banyak membuat karakter-karakter lucu di dalam mungkin di dalam proses belajarnya, proses belajar mengajarnya ataupun di luar kelas ya, semacam itu. Jadi ini ketika saya juga waktu jadi mahasiswa, saya juga sering memfavoritkan dosen-dosen yang karakternya lebih kepada karakter humoris, karena biar tidak membosankan ya, tidak membosankan ketika kita berada di kelas maupun di luar kelas ya, semacam itu. Jadi tipe pertama itu adalah tipe yang humoris. Kemudian ada juga yang tipe dosen kaku. Nah, tipe dosen kaku ini biasanya tipe-tipe dosen yang mungkin belum terlalu lama atau belum memiliki jam terbang di dalam memiliki jam terbang banyak di dalam proses belajar mengajar, sehingga perlu waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ya, karena beda antara kita berpresentasi di depan kelas kemudian kita mengajar di depan kelas ya, beda. Karena kalau kita mengajar, kita itu harus bisa menguasai seluruh area yang ada di kelas tersebut ya. Bagaimana kita bisa memberikan momen terbaik ketika kita yang namanya ice breaking seperti itu. Jadi tidak monoton kita menjelaskan materi. Mungkin dosen kaku, tipe dosen kaku itu adalah kalau menurut saya mungkin belum memiliki jam terbang yang banyak, tetapi nanti sering dengan berjalannya waktu itu nanti dia sudah akan terbiasa dan bisa membawa suasana dirinya itu seperti apa ya. Tapi besar kemungkinan juga ada yang sampai bahkan meskipun sudah lama mengajar ya, dia mungkin penilaiannya mahasiswa itu adalah dosennya kok kaku ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini yang paling ditakuti oleh mahasiswa, dosen killer. Ya, dosen killer. Jadi dosen killer itu banyak karakternya ya, banyak tipenya. Jadi killer misalnya pelit dalam memberikan nilai, itu mungkin ya dari persepsi mahasiswa semacam itu. Mungkin ada juga yang killer itu karena memberikan banyak tugas. Nah, itu. Ataupun killer itu dia terlalu disiplin mungkin dosennya ya. Jadi dari sekian kali pertemuan dalam satu semester itu full terus masuk ya, nggak ada libur-liburnya semacam itu. Jadi ada juga yang dosen-dosen yang kita temui semacam itu ya. Ada juga yang mungkin killer yang dimaksud ketika
mahasiswanya di sidang itu menjatuhkan, bukan menjatuhkan, tapi sebenarnya maksudnya dia itu untuk menguji mentalitas saudara, semacam itu. Itu pernah saya bahas di video saya yang lain, kenapa dosen itu mungkin 60%-nya itu ketika sidang skripsi itu lebih tidak mempertanyakan di konten isi dari skripsi ya, karena tujuannya untuk menguji mentalitas saudara. Jadi itu adalah dosen killer ya. Tapi pada dasarnya dosen yang semacam ini itu juga banyak juga yang disukai oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat, waktu saya mahasiswa ini juga salah satu favorit saya, yaitu dosen dengan karakter motivasi. Ya, jadi dia selalu memberikan motivasi kepada mahasiswanya ketika mahasiswanya itu sedang mengalami mungkin kondisinya lagi down atau nilainya lagi menurun, prestasinya lagi menurun. Kemudian biasanya saya memberikan motivasi itu kepada mahasiswa yang sudah akan mau mengerjakan skripsi. Nah, itu pun yang saya dapatkan ketika saya masih menjadi mahasiswa. Saya juga paling suka dengan dosen yang selalu memberikan motivasi, terutama kepada saya. Saya juga tidak segan-segan untuk meminta kepada beliau untuk memotivasi saya biar studinya lebih cepat selesai, lebih berjalan dengan lancar, semacam itu. Jadi ada juga karakter yang memiliki dosen-dosen itu yang termotivasi. Itu Anda temui di kampus. Kemudian yang kelima itu adalah dosen yang bertipikal penyayang seperti orang tua. Ya, semacam ini ya ada banyak ya, terutama ini ya. Terutama dosen ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu ya karena memang mungkin dia merasa mahasiswanya itu seperti anaknya ya, pada dasarnya semacam itu ya. Jadi saya juga sering menemukan teman-teman saya yang satu kampus itu, ketika mahasiswa saya itu sedang mengalami keterpurukan dalam hal yang mungkin belum bisa membayar SPP-nya ataupun prestasinya sedang turun, nah itu ada dosen yang berkarakter semacam itu. Dia penyayang banget, kayak seperti sudah dianggap anaknya lah. Itu biasanya juga jadi rebutan tuh sama mahasiswa-mahasiswa cewek-cewek dosen tersebut ya, karena seperti mendapatkan pengayoman lah, mendapatkan perlindungan dari situ ya. Ya, jadi itu adalah termasuk di dalam mengajarnya ya. Jadi proses memanggilnya juga beda ya, semacam itu. Kemudian yang keenam itu adalah dosen dengan tipikal gaul. Ya, jadi gaul itu ya suka nimbrung sama mahasiswa. Ya, saya kira itu adalah dosen-dosen muda. Ya, dosen-dosen muda yang saya pun masih sering nimbrung ya dengan mahasiswa saya. Saya sering main futsal sama mereka. Saya juga sering kumpul-kumpul sama mereka. Ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada mahasiswa saya biar tidak terkesan monoton gitu ya, karena tapi mahasiswa saya itu untungnya tahu memposisikan diri bahwa di mana posisi mereka sebagai mahasiswa, di mana posisi mereka sebagai ya seperti teman, semacam itu. Jadi Anda juga harus bisa menerapkan semacam itu. Kalau Anda bertemu dengan dosen yang tipikal gaul, Anda harus bisa tahu bagaimana caranya memposisikan diri saudara ya. Jangan berarti ketika saudara dekat sama dosen yang gaul kayak seperti temannya lah, bukan ya, tapi harus tahu bagaimana kita memposisikan diri. Kemudian ini yang ketujuh agak mirip dengan dosen killer ya. Jadi tipikal yang ketujuh itu adalah dosen yang selalu memberikan tugas. Jadi sedikit-sedikit tugas ya. Jadi kuliahnya hampir jarang, tapi tugasnya tiap hari. Nah, itu yang seringkali yang membuat juga mahasiswa agak sedikit bosan ya dengan sedikit-sedikit tugas. Tapi sebenarnya mahasiswa harus sadar betul bahwa konsekuensi kita memutuskan untuk melanjutkan studi di universitas, untuk mau kuliah itu ya salah satunya Anda harus bisa mengerjakan tugas. Jadi sudah ada konsekuensinya, Anda tidak perlu khawatir dengan hal semacam itu ya. Jadi tidak perlu Anda takuti dengan hal semacam itu, nggak perlu mengeluh lah. Kemudian ada juga yang dosen tipikal overtime. Overtime maksudnya seperti apa? Jadi dosen yang semacam ini tuh kesenangan dalam mengajar. Jadi
bahkan jam ngajarnya dosen lain itu diambil, ya gitu. Artinya bukan misalnya dosen A itu tidak bisa mengajar, ya tidak bisa mengajar misalnya karena dia lagi rapat. Tiba-tiba ini dosen yang overtime ini datang ini untuk mengisi kekosongan yang dosen A ini. Nah semacam itu ya. Jadi saya tidak pernah semacam itu, ya karena saya tahu betul bahwa mahasiswa itu juga ada momennya untuk mereka refreshing ya. Jadi saya juga tidak mau mengambil jam ngajarnya orang, saya juga perlu istirahat lah, nggak perlu harus ini. Tapi adalah semacam itu, mereka-mereka yang suka mengajar tampil di depan itu banyak, ya dosen-dosen semacam itu. Kemudian ada juga yang dosen-dosen yang undertime, ya. Jadi kalau dosen-dosen yang undertime itu kini memang memberikan keuntungan ya bagi mahasiswa ya. Selain dosen humoris, dia juga termasuk dosen penyayang ya. Jadi sifatnya yang undertime itu membuat dosen tipikal semacam ini itu adalah kebalikan dari dosen overtime. Jadi saya waktu S2 pun itu pernah mendapatkan dosen semacam itu. Jadi bahkan waktu saya S2 itu, karena kita sudah tahu ya karakter dosennya semacam itu, jadi kalau kita bertanya ketika dosen itu masuk, maka proses perkuliahannya akan semakin panjang. Nah, oleh karena itu kita biasanya dulu, ya ini kenakalan saya juga waktu S2, sudah kita satu kelas itu janjian untuk tidak bertanya. Jadi ketika dosen tersebut masuk, absen, kemudian nggak ada pertanyaan, ya udah nggak ada pertanyaan, nanti dikasihkan tugas, udah selesai begitu aja. Itu yang disebut dengan dosen undertime. Jadi semuanya tergantung dari saudara sukanya seperti apa gitu ya. Nah saya pun waktu jadi mahasiswa ya, daripada proses kuliahnya berlarut-larut panjangan, ya mending gak usah bertanya biar nanti kuliahnya lebih cepat selesai, biar kita juga punya banyak waktu untuk santai. Nah itu yang dulu waktu saya S2 semacam itu. Jadi ada juga dosen saya yang dulu waktu itu. Kemudian ada yang ke-10 itu adalah dosen yang sedikit berbicara ya. Jadi sedikit berbicara ya, tapi banyak aksinya lah ya. Banyak juga dosen yang semacam itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan buat saudara terkait dengan tipikal-tipikal dosen masa kini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.